teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini aku dan teman-temanku akan menjelaskan sejarah, fungsi, prinsip, dan lain-lain tentang Bank Indonesia. Jadi jangan lupa tonton ya. Oke, lanjut yang pertama, yaitu sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia yang bertugas untuk menjaga kestabilan ekonomi. Sebelum menjadi Bank Indonesia, lembaga ini bernama The Java Bank atau yang kita singkat dengan DJB, yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1828. Setelah Indonesia merdeka, pemerintahan itu mengambil alih DJB dan pada tanggal 1 Juli 1953 mengubahnya menjadi Bank Indonesia. Sejak saat itu, Bank Indonesia resmi menjadi Bank Sentral Indonesia dengan tugas utama untuk mengatur kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan. Pada masa Orde Baru, Bank Indonesia ini juga berperan dalam mengendalikan inflasi dan mendukung pembangunan ekonomi. Namun, setelah kritis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998, pemerintah memperkuat peran Bank Indonesia dengan menjadikan lembaga yang independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Tugas pengawasan perbankan yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia kemudian dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau kita singkat dengan OJK pada tahun 2011, sehingga Bank Indonesia lebih fokus pada kebijakan moneter dan sistem keuangan. BI terus berperan penting dalam menjaga nilai tukar rupiah, mengontrol inflasi, dan memastikan kelancaran sistem pembayaran dengan kebijakan yang tepat. BI berupaya menjaga stabilitas ekonomi agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Sebagai bank sentral, BI bekerja sama dan pemerintahan dan lembaga keuangan lainnya untuk memastikan ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil. Indonesia itu ada tiga, misalnya mengatur, yang melaksanakan kebijakan moneter. Mengatur itu mengaksesi yang bisa menurut kaitan nilai rupiah yang lain. Selain itu ada dan yang berbeda antara publik dan swasta, yang mengandalkan tiga pilar utama, yaitu stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien. Bank Indonesia juga melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang pertama, pengembangan pasar keuangan. Yang kedua, melakukan transaksi SDM, transaksi dan pindah. Itu tugas pokoknya. Nah, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dengan menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan juga sistem pembayaran. Fungsi Bank Indonesia yang pertama, menentukan dan juga melaksanakan kebijakan moneter termasuk sasaran laju inflasi. Yang kedua, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Yang keempat, mengatur dan mengawasi kebijakan makroprudensial. Yang kelima, mengelola uang rupiah mulai dari sistem perencanaan, percetakan, penarikan, pencabutan, peredaran, bahkan sampai ke pemusnahan. Yang terakhir, menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar dan juga tepat waktu serta aman dalam pemalsuan.
ada prinsip-prinsip Bank Indonesia. Yang pertama ada prinsip kesetaraan akses, yang kedua ada prinsip stabilitas moneter, yang ketiga ada prinsip stabilitas sistem keuangan, yang terakhir ada prinsip perlindungan konsumen. Ada 3 peran Bank Indonesia. Yang pertama, dalam pengelolaan uang rupiah. Bisa mengelola uang rupiah mulai dari perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, sampai dengan pemusnahan. Lalu bisa menetapkan kebijakan dan instrumen untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama, bisa mengatur prosedur dan aturan dalam sistem pembayaran. Yang kedua, meminimalkan resiko kecurangan dalam proses transaksi. Yang ketiga, mengeluarkan peraturan yang mengatur aspek teknis dan operasional sistem pembayaran. Nah, yang terakhir, peran Bank Indonesia dalam sistem keuangan. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Yang kedua, bisa memberikan pinjaman dalam jangka pendek kepada bank-bank untuk mengatasi masalah likuiditas. Tentang sistem pembayaran Bank Indonesia. Nah, sistem pembayaran di Indonesia ini diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Berikut adalah beberapa sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Nah, sistem pembayaran. Nah, pertama itu ada sistem pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai ini menggunakan uang fisik seperti uang kertas dan uang koin. Nah, yang kedua ini sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran non tunai ini menggunakan alat pembayaran elektronik seperti kartu debit, kartu kredit, dan e-money. Nah, yang ketiga ini ada sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik ini menggunakan elektronik informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi transaksi pembayaran seperti internet, banking mobil, banking, dan ATM. All the girls standing in the line for the bathroom. All the girls standing